Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Pramudini Sumarti dengan NIM 21101010151. Saya berasal dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema konseling remaja dan kesehatan reproduksi. Baiklah, langsung saja saya mulai. Kesehatan reproduksi masa remaja. Masa remaja. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Masa remaja sebagai masa penuh goncangan, taraf mencari identitas diri, dan merupakan periode yang paling berat. Menurut calon dalam Monks tahun 2002 mengatakan masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat-sifat masa transisi atau peralihan karena remaja belum memiliki status dewasa, tetapi tidak lagi memiliki status anak-anak, karena secara fisik mereka sudah seperti orang dewasa. Perkembangan fisik dan psikis menimbulkan kebingungan di kalangan remaja, sehingga masa ini disebut oleh orang Barat sebagai periode Sturm und Drang, dan akan membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian remaja. Pergaulan bebas adalah salah satu sifat yang tercela dan perilaku menyimpang. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah seks bebas, di mana seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Pergaulan remaja saat ini sudah mengarah ke pergaulan bebas yang identik dengan perilaku seksual sebelum masa pernikahan. Pada kalangan remaja, etika pergaulannya saat ini telah banyak terkikis. Pasangan remaja yang berpacaran tidak lagi merasa malu dan dalam mengumbar kemesraan di tempat umum seperti berpelukan hingga bergandengan tangan di tempat umum, yang sebenarnya bisa memicu pasangan tersebut untuk melakukan perbuatan seks bebas. Dalam agama Islam pun melarang perilaku tersebut yang sering disebut dengan zina. Dalam salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai larangan terhadap perbuatan zina, yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tanpa disadari, seks bisa mengacu pada seks yang tidak aman yang akan memberikan dampak buruk atau negatif pada setiap orang yang melakukannya. Hal tersebut berdampak karena bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada fisik dan psikologis. Adapun dampak secara fisik dari seks bebas yaitu kerusakan kelamin, infeksi jamur, serta hepatitis. Dan dampak secara psikologis yaitu depresi, mempengaruhi perkembangan karakter, selalu marah dan agresif, merasa menyesal dan bersalah, munculnya kekhawatiran akan kehamilan, dan penyakit seksual. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan masyarakat, khususnya para orang tua. Hal ini disebabkan karena pelaku dan korbannya sebagian besar adalah kaum remaja. Adapun secara sosial yaitu mendapat sanksi sosial dari masyarakat berupa celaan dan hinaan karena tidak sesuai dengan aturan agama, hukum, dan budaya yang berlaku. Hal ini akan berdampak pada buruknya nama baik individu ataupun keluarga. HIV atau AIDS. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga daya tahan tubuh semakin lemah dan rentang diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS. AIDS yang mana kondisi ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV dan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Gencarnya informasi tentang HIV dan AIDS selama ini nampaknya belum mampu meningkatkan pengetahuan remaja secara signifikan tentang penyakit tersebut, apalagi sampai dengan perubahan perilaku. Kesehatan reproduksi pada remaja. Kondisi kesehatan reproduksi sangat penting dalam pembangunan nasional karena remaja adalah aset dan generasi penerus bangsa. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat yang menyeluruh seperti aspek fisik, mental, dan sosial. Selain itu, kesehatan reproduksi juga merujuk pada keadaan terbebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan fungsi dan proses dalam sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sosial, ekonomi, dan demografi, faktor psikologis, maupun faktor biologis. Organ reproduksi laki-laki dan perempuan terdiri atas organ dalam dan organ bagian luar. Organ reproduksi perempuan antara lain vagina dan rahim, sedangkan organ laki-laki antara lain penis dan testis. Saat pubertas perlu menjaga kesehatan alat reproduksi adalah karena saat pubertas organ reproduksi sudah matang dan sudah dapat berfungsi. Sehingga jika kesehatan alat reproduksi tidak dijaga, maka akan menimbulkan gangguan dan penyakit pada alat reproduksi.
Cara menjaga kesehatan reproduksi yaitu yang pertama membersihkan organ reproduksi secara rutin. Membersihkan organ reproduksi merupakan hal dasar dalam menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Biasakan untuk mengganti pakaian dalam minimal 2 hari sekali. Gunakan juga celana dalam berbahan katun yang mudah menyerap keringat. Selain itu, mandi setidaknya 2 kali dalam sehari. Gunakan handuk kering, bersih, lembut, dan tidak berbau. Bagi remaja perempuan, sehabis membuang air, bersihkan organ reproduksi dari arah depan menuju belakang. Mengonsumsi makanan bergizi. Asupan panganan bergizi mempengaruhi kesehatan reproduksi. Lengkapi makanan dengan gizi seimbang dan perbanyak minum air putih. Selain itu, kurangi makanan yang mengandung banyak garam. 3. Menerapkan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup membantu menjaga keseimbangan pada hormon tubuh, termasuk hormon reproduksi. Terapkan istirahat yang cukup setidaknya 7 hingga 8 jam per hari. Sistem reproduksi harus mulai dijaga sendiri ketika memasuki masa pubertas. Untuk melihat apakah sistem reproduksi manusia sudah siap atau matang, bisa terlihat cukup mudah. Contohnya pada remaja laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada remaja perempuan adalah keluarnya haid pada pertama kali. Kesehatan reproduksi pada masa pubertas bisa dilihat dari fungsi, proses, dan juga sistem reproduksinya. Tentunya sehat di sini tidak hanya bebas dari ancaman penyakit semata, tetapi sehat juga bisa berarti matang secara fisik dan juga mental. Baiklah, sekian materi penyuluhan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak, izin bertanya, apabila seseorang terinfeksi HIV itu bagaimana ya cara penanganannya, serta bagaimana ciri-ciri orang yang terkena HIV? Terima kasih. Ciri-ciri orang terkena HIV yaitu bisa terserang demam, batuk, ruam, serta merah pada kulit. Kemudian cara menanganinya yaitu dengan mengkonsumsi pola makanan yang sehat. Bisa melakukan konsul dengan dokter untuk bertanya asupan apa yang bagus untuk orang yang terinfeksi HIV serta melakukan olahraga secara rutin karena pada saat terkena HIV badan imun tubuh akan melemah. Sekiranya itu jawaban dari saya, apakah cukup dimengerti? Mengerti, Mbak. Baiklah, sekarang saya yang ingin bertanya, kenapa menjaga kesehatan reproduksi itu penting? Karena jika kesehatan alat reproduksi tidak dijaga, maka akan menimbulkan gangguan dan penyakit pada alat reproduksi. Seperti itu, Mbak. Baiklah, sekian penyuluhan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.